Kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Tujuan: 1. Menjaga stabilitas ekonomi. 2. Menjaga stabilitas harga. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. 4. Memperbaiki posisi neraca pembayaran. Upaya pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan moneter. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai usaha ke arah tersebut, antara lain: 1. Penerapan secara inflasi. 2. Kebijakan moneter mengarah ke depan. 3. Transparansi. 4. Akuntabilitas. Peran kebijakan moneter yaitu menjaga kondisi perekonomian tetap tumbuh dan kondusif untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertumbuhan dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin yang kuat di kalangan pengusaha moneter dan juga di pihak pemerintahan dan mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan sektor luar negeri. Jenis-jenis kebijakan moneter ada dua. 1. Easy money policy atau kebijakan uang longgar atau yang disebut kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan uang longgar yang diterapkan oleh otoritas moneter dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Menurunkan tingkat suku bunga. 2. Membeli surat berharga di pasar modal. 3. Menurunkan cadangan kas. 4. Pemberian kredit longgar. Kebijakan uang longgar ini memberikan berbagai dampak dari penerapannya. Di antaranya adalah: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Menurunkan tingkat pengangguran. 3. Tingkat inflasi yang meningkat. 4. Depresiasi mata uang. Jenis yang kedua adalah tight money policy atau kebijakan uang ketat atau yang disebut kebijakan kontraktif. Adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: 1. Menaikkan suku bunga. 2. Memperluas tingkat bank Indonesia. 4. Menaikkan cadangan kas. 4. Membatasi pemberian kredit. Kebijakan yang diterapkan tentu memiliki dampak yang berbeda-beda, diantaranya: 1. Pertumbuhan ekonomi lebih lambat. 2. Laju inflasi lebih moderat. 3. Pengangguran meningkat. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Nah, pemerintah melakukan kebijakan moneter dalam rangka pengendalian jumlah uang yang beredar. Itu dilakukan melalui beberapa instrumen. Adapun instrumen kebijakan moneter di Indonesia yaitu ada kebijakan operasi pasar terbuka, politik diskonto, cadangan wajib minimum, politik pagu kredit, dan dorongan normal. Nah, instrumen-instrumen tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan moneter kualitatif, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk imbauan moral kepada para pemimpin bank-bank umum agar ikut mengamankan apa yang menjadi kebijakan Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif meliputi politik pagu kredit dan politik pembujukan moral. Berikut penjelasannya. Politik pagu kredit yaitu kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Misal kondisi sedang inflasi, pemerintah bakal memperketat pemberian pinjaman agar uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit. Kemudian ada politik pembujukan moral, yaitu imbauan kepada bank-bank umum dari Bank Indonesia untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro agar arus uang dapat berjalan dengan lancar. Imbauan ini biasanya bisa dalam bentuk tertulis maupun pertemuan kepada pimpinan bank-bank umum yang isinya itu bisa berupa ajakan atau larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Yang kedua ada kebijakan moneter kuantitatif,
yaitu suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter ini ada 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Ada politik diskonto, yaitu kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Misal saat terjadi inflasi, bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum sehingga merangsang masyarakat untuk menabung hingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat kembali masuk ke bank. Begitupun sebaliknya, saat terjadi deflasi, bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga bank dengan harapan banyak masyarakat melakukan pinjaman dari bank yang pada akhirnya menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian ada open market policy atau politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka. Itu merupakan kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Nah, contoh surat berharga yang biasanya diperjualbelikan itu ada sertifikat Bank Indonesia. Operasi pasar terbuka sendiri ini juga dibagi menjadi 2, ada open market selling dan open market buying. Untuk open market selling yaitu pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga. Dengan begitu masyarakat akan tertarik untuk membeli surat-surat berharga tersebut sehingga uang yang beredar di masyarakat kembali ke bank. Kemudian open market buying itu biasanya dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar di masyarakat. Kebalikan dari open market selling. Jadi saat pemerintah membeli surat berharga dari masyarakat, maka uang yang beredar di masyarakat pun akan bertambah. Untuk surat-surat yang diperjualbelikan di operasi pasar terbuka ini ada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan surat berharga negara yang dibagi menjadi surat utang negara, terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara termasuk zero coupon bond dan obligasi negara retail, surat berharga syariah negara termasuk SPSN retail. Kemudian instrumen selanjutnya yaitu ada cash reserve ratio atau politik cadangan kas, yaitu kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan kas yang harus ada di bank-bank umum. Misal jika kondisi perekonomian sedang lesu, pemerintah dapat menurunkan cadangan kas minimumnya agar dapat memberikan pinjaman lebih banyak kepada masyarakat. Begitu pula sebaliknya, kebijakan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yaitu ada kredit langsung, penetapan uang muka impor, fasilitas overdraft, intervensi rupiah, dan sertifikat Wadiyah Bank Indonesia.